Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming serta yang mendengarkan melalui radio Rabbani 91,1 FM. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat Allah, subuh ini kembali kita bisa bersama di sini. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita pahala yang besar dan dibangkitkan nanti di akhirat bersama Nabi kita yang besar. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pada pagi ini kita mengaji tentang adab-adab yang telah diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada 2 pekan yang lalu kita membahas bab hijratil muslim, bab tentang menghajar atau memboikot seorang muslim. Baru hadis pertama, panjang lebar, dan sekarang kita menyempurnakan hadis-hadis yang berikutnya yang insya Allah semakna atau mendekatinya. Dan insya Allah pagi ini kita memecah rekor pendek, insya Allah sangat pendek. Saya jam 6 harus meninggalkan tempat ini ya. Jadi berbahagia hari ini, biasanya lama, sekarang insya Allah sebentar. Baik, bismillah. Qala al-imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih, yaitu Abdullah bin Salih al-Misri, katibu al-Layth, juru tulis atau warraq al-Layth ibn Sa'ad. Qala, dia berkata, haddatsani al-Layth, telah menceritakan kepadaku al-Layth, yaitu al-Layth ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Qurashi al-Misri, adalah seorang faqih dan muhaddis setaraf dengan Imam Malik ibn Anas, salah satu rujukan fatwa di dunia Islam, dan untuk di Mesir adalah Al-Layth bin Sa'ad pada masanya. Di Hijaz Imam Malik, di Irak Imam Sufyan al-Thawri, dan di Asyam Imam Al-Auza'i. Beliau ini fikihnya Masya Allah setaraf dengan Imam Malik, cuma tidak ada mazhab yang diwariskan. Qala haddatsani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili, Ibn Syihab, dari Ibn Syihab masyhur, yaitu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Hisham ibn Syihab az-Zuhri, yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. An Atha ibn Yazid al-Laythi, dari Atha ibn Yazid al-Laythi, thumma al-Junda'i al-Madani, anna Aba Ayyub, bahwa sesungguhnya Abu Ayyub al-Ansari, sahiba Rasulullah SAW, akhbarahu, memberitahukan kepadanya. Abu Ayyub al-Ansari masyhur, Jundub bin Junadah, beliau adalah sahabat tempat Nabi pertama hijrah menginap di rumahnya, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadin an yahjura akhahu fawqa thalathi layanin. Tidak boleh, tak halal bagi seorang, tentu bagi seorang muslim, karena hukum berkenaan dengan orang Islam. Tidak halal bagi seorang, berarti kalau tidak halal maknanya haram. Haram bagi seseorang ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, yaitu memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Dan lebih dari 3 malam. Hukum asalnya kita tidak boleh boikot saudara muslim. Tapi mungkin karena ada sesuatu ya yang butuh kita memberikan pelajaran dan teguran, lalu kita diamkan supaya kalau dia bersalah, dia muhasabah dan mau mengakui kesalahannya. Baik kesalahan pada pribadi kita atau kesalahan dalam masalah agama. Kesalahan pada pribadi misalnya, dia menyakiti kita terlalu sering, lalu kita memboikotnya untuk memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran. Misalnya, kadang-kadang sebagian kita kan lalai dalam bersilaturahim. Tidak pernah dia yang menelpon kita, awak terus yang nelpon misalnya, gitu. Nah, nelpon. Coba kalau mau biasa tiap hari nelpon, coba tidak telepon 3 hari. Kadang-kadang kita juga kena marah. Saya pernah mencoba orang, awak terus yang memulai nelpon. Kalau saya diamkan, sebulan saya tidak telepon, tapi ini tidak masuk hajar. Artinya kalau dia telepon saya angkat, itu maksudnya. Karena orang hajur kan ditelepon pun tidak diangkat. Ternyata yang kena marah saya, yang nelpon duluan juga tidak akan bakal nelpon duluan. Akhirnya saya telepon, saya tidak, apalagi rupanya kena marah saya. Kenapa tidak nelpon selama 1 bulan? Padahal harusnya kan kalau tidak nelpon sebulan, harusnya muhasabah kan. Saya tidak pernah nelpon, tapi justru tidak juga, kita juga yang salah. Gitu. Kita juga yang salah. Jadi memang sensitivismenya sudah sangat sangat tidak ada. Nah, tidak boleh, atau karena kesalahan dalam masalah agama. Orang yang melakukan pelanggaran agama, baik maksiat maupun bid'ah, lalu kita hajar. Ternyata dalam 3 hari juga tidak mempan, misalnya, maka kita tinggalkan mahajar itu. Tinggalkan mahajar. Kecuali orang yang jelas-jelas orang ahli kesesatan, ya kita tinggalkan, tidak menjalin hubungan karena bisa berpengaruh pada kita. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Liyaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha. Lalu kalau keduanya bertemu, ini berpaling, ini pun buang muka. Ini berpaling, ini buang muka. Ya, kalau sudah menghajar, boikot namanya, tidak akan ada kedamaian lagi. Justru bahasa yang paling sulit itu ketika bertemu. Kalau tidak bertemu nyaman, kalau bertemu tidak aman. Nah, makanya wa khairuhum allazi yabda'u bis-salam. Nah, yang terbaik di antara kedua yang saling memboikot tadi adalah yang memulai salam. Ternyata memang hubungan itu dinetralisir kembali dengan normalisasi hubungan dengan mengucapkan salam. Berarti orang mukmin itu kalau masih mengucapkan salam berarti masih damai itu. Tapi kalau tidak mengucapkan salam, itu sudah tidak damai. Makanya orang-orang muslim yang tidak membiasakan salam pasti hatinya kurang beriman. Nabi yang bilang, afala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu ta'abbtum afsus salama bainakum. Kan mukaddimahnya hadis kemarin. Hadis yang kita sebutkan dalam syarah semalam, bahwanya la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum idza ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau tak kalian saya tunjuk? Kalian tak masuk surga kecuali beriman. Tak beriman kecuali saling mencintai. Mau tidak saya tunjukkan suatu amalan yang bila kalian kerjakan, kalian saling mencintai. Afsus salama bainakum. Macam ciri khas orang-orang yang saling mencintai adalah mengucapkan
salam. Tapi kalau sudah tidak, mana datang cinta itu? Oleh sebab itu kata Nabi, wa khairuhum allazi yabda'u bisalam. Di sini juga isyarat bahwa orang beriman, bahwa orang Islam bila bertemu, pertemuan diawali dengan salam. Nah, ketika salam itu hilang ciri iman dari kita. Yang ciri iman dan sifatnya orang tidak beriman itu suka bermusuhan. Karena lihat, kalau antum telusuri hadis-hadis tentang sifat-sifat yang merusak hubungan antara sesama, misalnya sifat hasad. Allah nafikan, la yajtami'u bi qalbi ahadin imanun wa hasad. Tidak berkumpul dalam hati seorang iman dan hasad. Hasad perusak. Misalnya sifat apa lagi? Kedekut. Kedekut sifat munafiqin. Adalah sifat munafik. Berwajah dua atau berwajah dua, ya, apalagi wajah lima. Nah, di sini begini, di sini begini, itu juga bukan sifat orang beriman. Di depan kita baik-baik, di belakang memfitnah kita, berarti bukan juga sifat yang baik. Ma'asyarul kiram. Apalagi hilang sifat malu. Malu dan iman. Ini orang bermusuhan tuh kalau ndak malu lagi, hilang imannya. Hilang imannya. Ya, kalau ya dia diketahui oleh orang bermusuhan, lalu dia tidak mengapa-ngapa, tidak merasa ini, maka hilang imannya. Oleh sebab itu, maka kata Nabi SAW, wa khairuhum allazi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya yang memulai dengan salam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami hadis ini Musa, itu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari. Abu Salamah Al-Minqari salah satu murid, guru junior Imam Al-Bukhari rahimahullah, gurunya yang termasuk yang umurnya tidak jauh beda dengan beliau. Qala haddatsana Wahib, telah menceritakan kepada kami Wahib, itu Wahib ibn Khalid ibn al-Ward. Wahib ibn Khalid ibn al-Ward. Qala haddatsana Suhail, dia berkata telah menceritakan kepada kami Suhail ibn Abi Salih. Suhail ibn Abi Salih al-Madani, an abihi, dari bapaknya. Bapaknya adalah Abu Salih. Abu Salih nama Zakwan As-Samman Az-Zayyat Al-Madani. Ini dulu importir minyak samin, madu dan zait zaitun dari Irak. Maka dikenal dengan Az-Zayyat As-Samman. As-Samman tukang jual minyak samin. Minyak samin tahu ya? Ini bagi yang suka makanan Arab tahu dia itu. Tapi kalau yang suka makanan Indonesia mungkin kurang familiar ya. Nah, minyak samin, tanya Sadayat nanti lebih paham dari beliau. Masya Allah. Minyak samin ada samin nabati, ada samin hewani. Yang enak itu apa Ustaz? Nabati semuanya? Dua-duanya enak. Jadi payah memudahkannya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak. Berkat doa Nabi SAW, kemudian kesungguhannya dalam mengikuti hadis dan menghafalkannya. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Seperti dalam hadis pertama di bab ini, jangan saling membenci. Wala tanafasu, dan jangan saling berlomba. Maksud di sini perlombaan yang tidak sehat. Adapun berlomba untuk beramal saleh, ini alhamdulillah tidak pernah merusak hati. Ya tak? Misalnya ini punya target hafalan sebulan ini 1 juz, yang 1/4 tidak ada hasad, itu insyaAllah. Tapi kalau sempat ada hadiahnya, itu mulai ada masuk dunia di dalamnya, ada mulai rusak itu. Memang kalau sudah dunia niat rusak semua sih. Dakwah dunia nilainya
tengok kawan ramai hadirin, awak tengok sikit orang, dah mulai hasad. Kalau sudah dunia, makanya kalau sudah dunia tujuan apapun pekerjaan kita, maka akan rusak semuanya. Ma'asyarul kiram, jadi tanafus yang dimaksud adalah tanafus yang menghasilkan tahasud. Menghasilkan tahasud. Tapi kalau tanafus syarif, yaitu berlomba-lomba, seperti dalam ayat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yaitu mengejar akhirat, itu bukan itu yang dimaksud. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini hadis-hadis semuanya sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini syarat-syaratnya kesahihannya sangat tinggi. Taib, hadis juga sudah kita syarah pada pertemuan sebelumnya. Qala haddatsana Yahya bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sulaiman, itu Yahya bin Sulaiman al-Ju'fi al-Kufi. Qala haddatsani Ibnu Wahab, telah menceritakan hadis ini kepada kami Ibnu Wahab. Ibnu Wahab Abdullah Ibnu Wahab al-Qurashi Abu Muhammad al-Misri. Beliau seorang faqih dan juga muhaddis. Kalau riwayat al-Muwatta yang paling mu'tamad adalah riwayat Imam Abdullah ibn Wahab ini. Qala akhbarani Amrun, telah memberitahukan kepadaku hadis ini Amr, yaitu Amr bin al-Harith al-Misri, an Yazid bin Abi Habib, dari Yazid ibn Abi Habib al-Basri, an Sinan ibn Sa'ad, dari Sinan ibn Sa'ad. Ada yang menyebutnya Sa'ad ibn Sinan. Sa'ad ibn Sinan ada menyebut Sinan ibn Sa'ad al-Basri. An Anas, dari Anas ibn Malik, sahabat Nabi SAW, sejak kecilnya bersama Nabi sampai umur 20 tahun dan Nabi wafat. Maka didoakan oleh Nabi SAW diberikan anak yang banyak, rezeki yang berkah, sehingga ketika meninggalnya, Masya Allah, umurnya panjang, hanya 103 tahun, dan anaknya banyak, lebih dari 100, tapi masuk cucu ya, masuk cucu. Nah, Masya Allah, barakah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma tawadda thnani fillahi jalla wa azza au fil Islam. Tidaklah dua orang bersaudara saling mencintai fillah, di jalan Allah azza wa jal, atau karena Allah azza wa jal, au fil Islam, atau karena Islam. Fayufarriqu bainahuma awwalu dzambin, lalu keduanya dipisahkan oleh dosa pertama, yuhdithu ahaduhuma, yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Artinya apa, kaum muslimin dan muslimat, ini juga jangan sampai karena suatu dosa saja orang yang saling kasih, atau orang yang saling mencintai karena Allah dan karena Islam, lalu gara-gara satu kesalahan langsung terpisah. Karena ada sebagian orang, Masya Allah, ya, sebagian orang terlambat saudaranya untuk bayar hutang, misalnya. Ya, ini hutang, ini masalah di sini. Kalau duit kadang-kadang mengumpulkan, tapi kadang-kadang memisahkan, mencerai-beraikan. Tidak usahlah bilang hutang, ya, mikir risau aja gitu nih, di kaum muslimin. Misalnya terlambat saudaranya datang rapat, nah, misalnya rapat lah nih, ya, terlambat, maka subhanallah, subhanallah, langsung kamu jangan jumpa saya lagi, sekali aja, jangan lupa saya nih, bercinta anak selama ini, cinta ini. Atau masalahnya, misalnya antum sudah bersahabat sekian tahun lamanya, lalu sahabat antum bertemu dengan orang yang antum tak suka kepadanya. Singkat cerita, orang itu karena lama tidak bertemu, diambil pola foto. Karena berjumpa dengan kawan gembira, diambil foto, dia upload pula di medsos, terlihat oleh antum. Kamu kalau berkawan dengan dia, putus hubungan dengan saya. Subhanallah. Hanya satu dosa seperti, anggaplah itu dosa ya. Padahal
Padahal bukan masalah fotonya haram, bukan itu, bukan masalah fotonya haram. Kenapa antum berkawan dengan orang yang saya yang tak suka? Ini suami istri yang begini nih, kaum muslimat. Kalau dengan orang lain tidak bisa. Dengan suami istri ada orang yang dibenci oleh istri kita lalu berakar-akar kita, iyalah, karena kita tiap hari dengannya. Tapi kalau dengan orang lain, apalagi antum juga nggak tahu apa sih kesalahan orang itu. Ditanya apa kesalahannya, tidak joleh, apa yang tidak joleh. Antum selama ini 10 tahun bersamanya tidak joleh. Jadi oleh itu kaum muslimin yang seperti ini, hanya karena satu kesalahan yang dia lakukan, langsung kita putus hubungan sama sekali. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Karena hubungan itu mahal, silaturahim itu mahal. Nah, jangan kita sudah bangun bertahun-tahun ya bang ya, satu kesalahan tiba-tiba semuanya berguguran runtuh. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Ma tawaddathnani fillah jalla wa azz atau fil Islam fayufarriqu bainahu awwalu dhanbin yuhdithuhu adahumah. Jangan sampai sudah berkasih sayang, saling mencintai karena Allah SWT, lalu karena satu dosa, baru pertama kali buat dosa langsung seluruhnya hapus dan buyar kemuliaan. Ini tanda-tandanya kita tidak ada kesabaran sama sekali. Wallahu musta'an. Kayaknya sampai di sini harus berpisah dulu. Jumpa kembali insyaallah 2 pekan yang akan datang. Iya, biasanya kan saya panjang-panjang, tuan-tuan bosan. Sekarang saya kasih yang singkat supaya semangat. Terima kasih dan mohon maaf. Saya nak ke bandara sekarang. Ya. Semalam saya tanya sama orang ini, diumumkan juga? Iya, kata. Iyalah kalau diumum saya datang. Nah, tidak apa-apa, jangan marah. Insyaallah 2 pekan lagi saya tebus kembali. Besok saya buat 2 kali lipat, tidak apa-apa. Aman tuh, insyaallah. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ya, semacam semalam juga subuh di mana semalam tuh? Di Azam. Saya sudah dijemput oleh Syekh Dayat ke sana. Jadi terpaksa dikat lagi. Biasanya setengah jam, kemarin hanya setengah jam. Ya hazi bitilk. Di sana dilebih-lebihkan saldonya, sekarang dikurangi. Terima kasih. Mohon izin ya. Janganlah tatap begitu saya. Jumpa kembali, wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Anak saya berangkat sekarang ke bandara. Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.